Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pada anak-anakku yang soleh dan solehah, khususnya kelas 8, alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita dapat bertemu kembali di suasana yang sejuk. Semoga kita senantiasa diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur. Semoga kalian kelak menjadi orang-orang yang sukses, membanggakan orang tua, dan untuk berguna untuk orang banyak. Untuk pertemuan hari ini kita akan belajar prakarya dengan materi mengenai kerajinan bahan lunak. Sebelum itu saya akan jelaskan dulu untuk standar kompetensi dan kompetensi dasarnya. Untuk kerajinan bahan lunak ini ada standar kompetensinya: memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu yang tentang tinggi ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Itu untuk standar kompetensinya atau disingkat SK. Untuk KD atau kompetensi dasar. Kompetensi dasar untuk kerajinan lunak ini memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan, penyajian dari bahan lunak yang kreatif dan inovasi atau inovatif. Oke, langsung saja ke materi. Untuk kerajinan bahan lunak ini harus kalian tahu prinsipnya. Untuk kerajinan lunak itu apa? Oke, Bapak tanya ke kalian, pernahkah kamu memegang tanah liat? Saya yakin kalian sudah ya memegang tanah liat. Untuk tanah liat banyak, bisa kalian cari di persawahan, tapi tidak semua tempat itu tanah liat. Tapi untuk mencari tanah liat itu paling gampang di sawah. Bagaimana sifat dari tanah liat itu? Prinsipnya tanah liat itu memiliki sifat yang lunak dan mudah dibentuk. Makanya kita hari ini belajar yang namanya bahan kerajinan dengan berbagai macam media. Jadi saya bawa tanah liat. Ini kalau kita beli di fotokopi ada ya, ini tanah liat yang dibuat oleh manusia sendiri. Tapi kalau kalian mau cari boleh di sawah, banyak. Saya akan jelaskan dulu, setelah itu kita praktek. Next, jenis bahan lunak. Untuk bahan lunak ini ada dua jenis. Yang pertama bahan lunak alami dan bahan lunak buatan. Kalau alami kalian pasti tahu, kalau alami itu ada di alam ya, termasuk tanah liat itu di alam. Terus serat itu termasuk di alam, lunak juga. Kalau buatan yang pasti sengaja dibuat oleh manusia. Bahan lunak alami ini contohnya ada tanah liat. Nah, untuk tanah liat ini difungsikan untuk pembuatan patung, gerabah. Nah, ini salah satu contohnya nih. Ini guci. Ini hasil karya anak. Walaupun bentuknya tidak teratur karena dalam pembuatan tanah liat itu harus menggunakan alat putar. Jadi keseimbangan untuk membentuk itu stabil. Karena ini manual jadi belum rapi ya, cuman ya lumayan lah untuk belajar. Silakan kalian nanti bisa praktek menggunakan tanah liat. Terus ini ada hasil dari tanah liat berupa topeng, bagus banget ini.
karena ada warnanya. Untuk bahan lunak yang lain, yang alami, ini ada kulit. Kulit tergolong ada pembuatannya, fungsinya untuk pembuatan sepatu, jaket, wayang, dan lain-lain. Jaket itu kan ada yang kulit, sepatu juga ada yang kulit, wayang, hanya ada istilah wayang kulit, nah, itu dari kulit. Itu termasuk golongan bahan lunak alami. Terus bahan lunak alami yang ketiga ada serat alam. Serat alam yang di kelas 7 sudah saya sampaikan. Serat alam ini fungsinya untuk pembuatan topi, dompet. Nah ini termasuk nih. Ini termasuk serat alam. Tapi sebelumnya ini diolah dulu oleh manusia menjadi lembaran-lembaran kain sehingga bisa dipotong, dibentuk ya, sehingga jadi aksesoris dompet. Masuk ini serat alam, tapi diolah dulu sehingga bentuk kain, terus dibentuk lagi menjadi benda-benda yang lain. Next, bahan lunak buatan. Nah, yang kedua ada bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan digolongkan menjadi 4. Yang pertama, bubur kertas. Ini kalian tahu ya, bubur kertas. Kalau yang sering kalian makan tiap hari kan bubur nasi. Nah, ini bubur kertas. Rasanya enak. Jadi jangan coba-coba makan bubur kertas. Bubur kertas dalam ini adalah kertas yang sudah tidak terpakai, terus kalian olah, kalian rebus ya, jadi bubur cairan. Itu nanti akan dibentuk berbagai macam benda, bisa untuk pembuatan peta. Nah ini bisa menggunakan bubur kertas nih, kita olah, kita bentuk sehingga menjadi peta. Nah itu bisa menggunakan bubur kertas. Terus bahan lunak yang kedua yang buatan ini ada lilin. Rasanya nggak boleh lilin. Lilin yang kalian sering pakai untuk ketika kita mati lampu, itu termasuk bahan lunak tapi yang buatan. Bisa dibentuk lilin ya. Yang ketiga untuk bahan lunak buatan ini ada clay. Ini kalau clay jarang banget digunakan karena yang sifatnya juga mahal juga, cuman yang kita gunakan nanti yang gampang cari di alam saja. Terus yang keempat ada gips ya. Jarang juga. Biasanya kita kalau di rumah-rumah itu ada pembuatan gipsum, gips cetak sehingga akan membentuk satu produk ya, gipsum di rumah-rumah yang kalian ada di atas itu namanya gips. Next, ini saya bawa sebelum saya lanjutkan, ini ada termasuk sabun. Sabun ini termasuk bahan lunak. Ini bisa dibentuk nih. Kalian nanti bisa coba di rumah di sabun, tapi sabun ini ada tingkat kerasnya, ini beda. Ada yang kayak lembek, ini ada yang keras nih. Saya ambilnya yang keras. Jadi untuk pembuatan bahan lunak itu banyak ya medianya, termasuk sabun. Nah, contoh bahan lunak buatan. Ini saya ambil contoh misalkan sabun, tadi saya sebutkan sabun. Sabun kalian bisa bentuk sesuai dengan keinginan. Misalkan kalian mau bentuk daun dengan bahan sabun. Bahan dasarnya sabun. Ini ada bahan sabun juga nih, bentuk bunga ya. Alatnya bahan dasarnya sabun dengan cutter sama pisau kecil, itu yang digunakan untuk pembuatan dari bahan sabun. Kalian nanti boleh coba di rumah atau ketika kita pertemuan selanjutnya bolehlah kita langsung praktek. Next, masih ini contoh untuk
Kerajinan bahan lunak alami. Ini ada pembuatan guci. Pembuatan guci tapi menggunakan alat putar. Sehingga yang saya sampaikan, alat putar itu untuk menjaga keseimbangan sehingga bentuknya itu teratur dan rapi dan hasilnya maksimal. Kalau tadi yang saya sebut ini kan ini manual, jadi bentuknya tidak teratur. Jadi untuk anak sekolah yang pasti ini sudah bagus. Ini memiliki nilai estetika ya. Next, untuk tanah liat, ini berbagai macam bentuk, ada guci, ada gerabah. Ini bahan lunak alami, kulit. Kulit bisa dibentuk berbagai macam produk, termasuk tas ya. Tas dengan bahan dasarnya kulit. Kulit ini bisa dari bahannya pohon, kulit pohon. Boleh. Misalkan kalau kalian tahu cocor bebek atau enggak tanaman air yang kalian bisa cari di pinggir sungai, atau daun pandan itu dikeringkan dulu, atau enggak daun pohon kelapa itu bisa dibikin anyaman sebagai medianya. Rotan juga bisa. Rotan termasuk ini mengandung serat kulit juga ya, sehingga bisa dibentuk menghasilkan produk yang bagus dan memiliki nilai ekonomi. Next, nanti setelah saya menjelaskan dari materi ini, saya akan sedikit mempraktekkan bagaimana cara membuat benda dari tanah liat. Kemudian saya bawa tanah liat dan sabun, tapi untuk kali ini saya akan mempraktekkan menggunakan media tanah liat, tapi tidak menggunakan alat putar. Kita medianya alat tanah liat sama tangan saja. Sedikit, ini ada air. Nah, fungsi air di sini adalah untuk membasahi tangan kita biar tidak terlalu lengket. Tapi untuk mengambil air tidak boleh banyak karena akan mengotori. Semakin banyak air, kondisi tanahnya semakin lunak. Jadi untuk mengambil air hanya secukupnya saja. Oke, untuk anak-anakku kita akan praktek membuat benda yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, anak-anakku yang soleh-solehah, kita melanjut dengan praktek yang sederhana saja. Kebetulan saya bawa tanah liat dan saya bawa sabun juga. Yang nanti saya demonstrasikan adalah yang tanah liat saja. Ini bahan dasarnya tanah liat, terus saya ada sedikit air untuk membasahi tangan saya biar tidak terlalu lengket. Tapi penggunaan air ini adalah tidak terlalu banyak jika dibutuhkan, kalau tidak ya tidak apa-apa. Dan saya bawa cutter, saya bawa gunting jika diperlukan. Oke, langsung saja. Saya akan membuat, ini saya bagi dua dulu. Saya bagi dua di bentuk yang satu bulat, sebulat mungkin dengan tangan saja. Kalau mau tambah air boleh sedikit untuk menghaluskan tekstur dari tanah liat agar terlihat rapi. Oke, dirasa cukup bulat.
Kita yang kedua kita bentuk kotak. Kita lihat saja apa yang terjadi. Membentuk kotak akan memanjang. Saya rasa cukup. Kemudian saya dari dua bentuk ini yang saya olah adalah yang bulat dulu. Untuk jari semuanya berperan, tapi yang paling berperan adalah jempol dan telunjuk sama jari tengah. Tidak boleh kaku karena kita menggunakan tangan, tidak menggunakan alat putar, jadi dibutuhkan kesabaran sehingga menghasilkan karya yang bagus. Oke. Yang pertama, saya akan membuat vas bunga. Vas bunga ini ada dua bagian. Yang pertama bulat, jadi kotak ya. Saya akan bentuk yang bulat dulu. Saya akan buat lubangan dulu menggunakan menggunakan jempol. Yang tangan kiri untuk menyangga di bawah, yang jempol tinggal membentuk lubangan. Terus sampai terbentuk. Saya rasa tidak terlalu sulit ya. Seperti ini. Tinggal dirapikan pinggirannya, tepinya. Tinggal dirapikan, kita tangannya harus lebih rileks, lebih santai. Rasa cukup. Ini tidak boleh terlalu tipis karena antara yang tadi bulat dengan yang kotak ini akan disambung, jadi tidak terlalu tipis. Kalau mau dibentuk bulat boleh, oval, mau kotak boleh. Kalau saya rubah untuk kotak pelonjong ini. Oke, saya rasa cukup kita bentuk. Cukup menggunakan telunjuk saja. Sehingga membentuk lubangan. Terus boleh sedikit air. Dalam hal ini yang pasti kalian harus tahu tekniknya saja. Kalau tekniknya tahu,
Itu yang terpenting. Terpenting adalah teknik pembuatannya. Ini sudah terlihat ya. Terlihat berlubang. Tinggal dirapikan saja tepiannya. Kalau kurang panjang ditekan saja supaya bisa rapi. Saya rasa cukup. Setelah itu dari hasil yang bulat ini akan disambungkan menjadi dua bentuk. Kemudian teknik selanjutnya adalah menyambungkan. Jadi sambungan saja. Ini kurang rapi bawahnya. Kalau menyambungkan, tinggal tarik saja dari bawah ke atas. Atau dari atas ke bawah juga bisa. Tapi biar bagus bentuknya dari bawah ke atas saja. Ini sudah tersambung. Karena ini manual jadi tidak begitu rapi. Boleh divariasi untuk tepiannya. Posisi harus bisa berdiri. Ya. Untuk menghaluskan boleh menambahkan air. Tinggal dihaluskan saja. Nah, ini sudah terbentuk. Kelihatan ya, vas bunga. Boleh ditaruh bunga, boleh sebagai tambahan biasanya sehingga lebih menarik. Tapi sebelum digunakan, ini dijemur, tapi tidak dalam kondisi terik. Dalam ruangan saja sudah cukup selama 3 hari. 3 hari akan kering, terus bisa dikasih cat biar lebih menarik lagi. Saya rasa cukup ya. Ini teknik pembuatan vas bunga sudah terbentuk.
variasi biar lebih indah. Oke, tinggal diratakan saja sedikit air. Bapak tambah pernak-pernik ya. Untuk pernak-perniknya saya buat bunga, boleh di sini. Oke, tambahannya seperti ini. Biar kelihatan menarik, saya kasih variasi. Satu lagi. Nah, alhamdulillah kita sudah jadi. Saya buat vas bunga. Setelah ini silakan dijemur, tapi tidak boleh di kondisi matahari terik, di dalam ruangan saja. Berapa hari Pak untuk penjemuran tanah liat? Selama 3 hari, maksimal 1 minggu. Di ruangan saja boleh. Takutnya kalau di terik matahari bisa retak. Nah, cukup. Ini hasil pembuatan bahan lunak ya. Saya pakai tanah liat. Gampang kan? Silakan nanti kalian coba di rumah. Boleh dengan bentuk yang lain sesuai dengan kreasi dan inovasi kalian. Cukup jelas. Teknik pembuatan vas bunga dengan media tanah liat bahan lunak. Ya, jadi ini jadinya kurang lebih seperti ini. Ya, ini yang bagus. Tapi ini semuanya manual, tidak menggunakan alat putar. Ya cukup. Coba saya kasih bunga. Hapuskan. Oke, terima kasih. Selamat mencoba dan berkreasi sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Cukup. Silakan, ada yang mau tanyakan? Demikian pembuatan media tanah liat ya, bahan lunak. Harap kalian bisa mengambil teknisnya
dan diterapkan di rumah. Terima kasih. Di lain waktu kesempatan kita akan bertemu kembali dengan media yang lain. Kemungkinan saya akan menggunakan media sabun dengan berbagai macam bentuk ya. Cukup. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.